8 hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, untuk menunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah. Dalam peristiwa ini Rasul SAW melalui beberapa peristiwa luar biasa yang kemudian dikisahkan atau dituturkan kepada umatnya, yaitu bertemunya beliau dengan arwah para nabi, kemudian melihat surga neraka, dan perjalanan Isra wal Mi'raj itu sendiri yang memang sangat luar biasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang kedua, Isra wal Mi'raj menunjukkan kepada kita bagaimana keagungan syariat salat 5 waktu. Bila untuk memerintahkan syariat yang lain seperti puasa, haji, bahkan jihad, Allah Subhanahu wa taala cukup menurunkan ayat. Tetapi ketika Allah memerintahkan salat 5 waktu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung untuk mendapatkan mandat perintah tersebut. Yang ketiga, menanamkan sifat ittiba atau mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj, kita belajar keimanan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menerima seluruh informasi yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, meskipun itu dalam tanda kutip tidak bisa diterima akal. Demikian juga dengan kabar-kabar yang lain seperti syariat sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Yang keempat, dipilihnya Masjid Al-Aqsa sebagai spot beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bukan tanpa maksud, untuk menunjukkan bahwa masjid ini memiliki kedudukan yang agung dalam syariat agama kita. Mengandung hikmah diantaranya agar umat Islam senantiasa memperhatikan dan menjaga kiblat pertamanya. Karena tanah suci kaum muslimin yang satu ini sepanjang sejarahnya tidak pernah lepas dari upaya musuh-musuh Islam untuk menjajah, menjarah, dan menodai kesuciannya. Yang kelima, peristiwa Isra wal Mi'raj menjadi ujian keimanan bagi manusia. Isra wal Mi'raj dulu sampai hari ini menjadi perdebatan, membelah manusia antara yang mempercayai dengan yang tidak mempercayainya. Tentu sikap seorang muslim sederhana saja, kabar apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW, jika itu valid maka dia cukup mengimaninya. Yang tidak bisa diterima akal oleh manusia bukan berarti mustahil terjadi, karena Isra wal Mi'raj itu bukan bicara tentang kemampuan makhluk, tetapi kekuasaan Sang Khalik yang memperjalankan hambanya dalam sebuah peristiwa yang luar biasa. Kalau berbicara tentang kemahakuasaan Allah, memang apa yang tidak mungkin? Yang keenam, peristiwa ini menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang ahli kitab menolak kenabian Nabi kita SAW, di antara sebabnya karena beliau tidak memiliki sangkut pautnya dengan negeri Syam atau bangsa Israel. Karena dalam keyakinan ahli kitab, seluruh Nabi dan Rasul itu dari Bani Israel. Jelas bagaimana kedudukan sang Nabi SAW. Bahkan dalam peristiwa ini, beliau kemudian mengimami seluruh para Nabi dan Rasul. Beliau bukan hanya bagian daripada para Nabi dan Rasul, beliau adalah imam dan pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Selepas peristiwa tersebut, Rasul menyampaikan kepada ahlu kitab tentang bagaimana ciri-ciri Musa, ciri-ciri Isa, dan para Nabi khususnya dari Bani Israel, yang kala itu membuat orang-orang Yahudi tidak berkutik, karena apa yang diinfokan oleh Nabi SAW adalah seperti apa yang selama ini mereka ketahui tentang Nabi-Nabi mereka. Yang ketujuh, ayat tentang Isra wal Mi'raj menggunakan dan menyebut Nabi SAW dengan hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kata hamba yang biasanya lekat dan dekat dengan kehinaan dan kerendahan, tetapi ketika diidofahkan, disandarkan kepada Allah, mengangkat hamba tersebut ke dalam kedudukan yang tertinggi, karena dia adalah hamba Allah. Yang kedelapan, peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadi bekal dan amunisi dakwah Nabi SAW untuk kemudian menjalani periode dakwah selanjutnya, yaitu meninggalkan periode Mekah menuju periode Madinah. Karena di periode ini Nabi SAW bukan hanya seperti ketika beliau masih di Mekah, menanamkan tauhid dan akidah di hati umatnya, namun Rasul SAW mulai mencanangkan dakwah membangun negara, menegakkan jihad, mengatur masyarakat, dan menanamkan nilai-nilai Islam lainnya secara menyeluruh.